Halo Sobat Liputan 6, bertemu bersama saya Fajar Syabana dalam Sedang Viral. Tapi ada yang berbeda di Sedang Viral kali ini. Kita akan membahas tentang olahraga. Nah, musim 2023-2024 akan segera dimulai di seluruh penjuru dunia. Nah, kita kali ini akan membahas salah satu liga yang menurut saya cukup menarik perhatian, anomali. Karena mereka benar-benar jor-joran dalam membeli pemain. Nah, kita akan membahas hal ini bersama salah satu wartawan atau salah satu jurnalis kawakan, tapi kawakan itu dalam artian sangat berpengalaman, yaitu Bung Erwin Fitriansyah dari bola.com. Halo Bung Erwin. Halo, Mas. Nah, Bung Erwin, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya bola Bung kom dan Erwin. bola net. Oh iya 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 betul betul betul. Sorry. Bola.com dan Bola.net. Iya, Bung Erwin, ya. eh seperti kita ketahui kan musim baru akan dimulai nih. Nah, ada satu yang cukup menarik perhatian dan viral yaitu Liga Arab atau Saudi Pro League. Mereka terakhir ini kan membeli Cristiano Ronaldo 200 juta euro. Nah, kemarin mereka juga menawar Mbappe Al Hilal 300 juta kalau nggak salah tuh. Dengan nilai total 700 juta euro. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi mereka membeli begitu banyak pemain Eropa? Misalnya kan kemarin juga ada N'Golo Kante, Karim terus Benzema. ada Karim Benzema dan lainnya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi mereka seperti itu? Yang nomor satu adalah karena mereka banyak duit. Mm-mm, pasti. Ya, mereka duitnya nggak ada serinya. Sebenarnya kan eh, cara seperti ini mendatangkan pemain-pemain yang top kelas ya untuk Oh, boleh. kawasan Asia itu sebenarnya kan top kelas untuk ukuran Asia ya. Mm-mm, Sebenarnya kan sudah pernah dilakukan sama Liga Cina beberapa tahun yang lalu gitu ya. Cuman mm, yang ini memang berbeda gitu. Liga Arab ini sama-sama sama-sama mengejar gengsi yang pasti kan ya kan. Dengan banyak pemain top datang itu kan pasti dengan sendirinya gengsi liga itu sudah terangkat itu. Popularitasnya juga sudah terangkat ya. mm, Benzema belum datang, Jordan Henderson belum datang, N'Golo Kante belum datang, Ronaldo dulu saja yang datang. Satu orang Ronaldo datang itu aja gengsinya kan udah keangkat Liga Arab musim lalu ya kan. mm, Popularitas Liga Arab juga sudah mulai terangkat gitu ya. Gengsinya terangkat. Mata orang-orang penggemar sepak bola juga sudah mulai ngelirik ke situ. Meskipun baru Ronaldo aja gitu ya, efek mm, Ronaldo. mm, Tapi dengan banyak lagi pemain yang datang di menjelang musim baru ini, ya pasti akan lebih terangkat lagi gengsi dari liganya. Popularitas liganya lebih terangkat lagi. Nilai jual dari liga ini juga mungkin akan terangkat gitu ya. Meskipun belum tahu siapa nih yang tertarik untuk menyiarkan Liga Arab. Tapi kan paling tidak ini udah ada daya tariknya. Sudah lebih menarik dibanding ketika Ronaldo belum datang. Siapa yang mau beli Liga Arab hak siarnya? Siapa yang mau nonton selain orang-orang yang ada di Arab Saudi sendiri gitu kan? Tapi mm. setelah ini gelombang pemain-pemain ini datang, pasti akan lebih banyak yang tertarik gitu. Itu yang pertama, gengsi, popularitas gitu ya. Oke. Yang kedua, mungkin ada misi dari Arab gitu. Arab ini mungkin kan juga nggak mau kalah gengsi dari Qatar pasti. Mm, Sama-sama tajir gitu ya. Sama-sama tajir melintir. Cuman kan Arab belum pernah menyelenggarakan Piala Dunia seperti Qatar. mm, Dan bukan tidak mungkin kan di masa depan Arab akan menggelar Piala Dunia dengan gengsi dan kekuatan uangnya dengan Qatar nggak seperti Arab. Qatar ketika mendapatkan hak siar hak untuk menjadi host Piala Dunia, nggak ada pemain topnya Qatar mm. seperti Arab sekarang kan. Ini Arab memiliki amunisi yang menurut saya mungkin lebih dahsyat dibandingkan dengan Qatar karena kualitas liganya pasti akan meningkat setelah pemain-pemain ini datang ya. Meskipun kita nggak tahu sampai kapan gitu kan ya. Ini gelombang pemain ini akan datang dari Eropa dan segala penjuru dunia ke Arab. Tapi kalau saya dengar Dari mana dengernya nih?
dan saya baca nih dari beberapa media, Ya, maksudnya ya. si pemerintah Arab Saudi ini akan mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2030. Apakah itu juga salah satunya dengan mendatangkan para pemain ini? Iya, pasti ada hubungannya. Dan hubungannya dengan popularitas itu kan ya. Hmm. Tapi emang itu berpengaruh nanti ke, maksudnya ke FIFA gitu. Kan kalau secara peringkat Liga Arab ini kan sekarang ada mungkin di 60-an ya kalau nggak salah. Itu berpengaruh nggak sih sebenarnya kalau popularitas itu terhadap nanti untuk pencalonan sebagai tuan rumah Piala Dunia? Maksudnya Secara nggak akan langsung, menjadi salah satu penilaian nggak sih? secara nggak langsung mungkin menjadi salah satu apa ya faktor yang mungkin nggak besar pengaruhnya, tapi adalah Hmm, pengaruhnya ya. Kalau sepak bola di Arab ataupun kualitas liga di Arab terangkat dengan apa dengan kedatangan pemain-pemain top ini, ya pasti kan lebih populer, lebih orang hmm, lebih mau nonton, hak siarnya jadi bisa dijual, itu pasti akan pengaruh gitu. oke. Meskipun bukan hal yang benar-benar mempengaruhi untuk Hmm, hmm, pencalonan, hmm. bukan. Saya yakin bukan kan. Nggak terlalu Pencalonan lah itu ya, kan nggak terlalu pencalonan signifikan ya. betul, karena pencalonan itu kan kesiapan stadion, infrastruktur segala macam itu yang lebih berpengaruh kalau menurut saya ya. Iya sih. Terus kalau dari sisi bisnis nih, menurut Mas Erwin, sebenarnya dengan mendatangkan para marquee player ini kan gede banget kalau bisa dibilang tuh kan dengan budget yang luar biasa gitu kan, 200 juta euro. Itu sebenarnya dari sisi bisnis menguntungkan gak sih bagi klubnya sendiri gitu? Kalau menurut saya ini Secara global ya, misalnya dari jersey-nya misalnya laku ya, gitu, yang tadi misalnya hak siar atau apa gitu. belum lah, Belum ya? belum ya. Hmm. Soal jersey gitu ya, kalau ditonton sekilas di Liga Arab itu, mana ada yang pakai jersey kan semuanya pakai baju putih, ya kan? Ya, 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 Nggak ya, seperti ya. penonton di Inggris gitu ya, nggak seperti penonton di Italia gitu. Ya, ya, ya. Atau misalnya kalau jersey itu kita apa acuannya ke klub Eropa gitu ya. Mana ada pemain apa penonton di luar Liga Arab gitu ya, orang Indonesia, orang Eropa gitu yang pakai kostum jersinya klub dari Liga Arab. Tapi kalau orang Indonesia, orang Amerika, orang di luar Eropa atau di luar Inggris yang pakai jersinya MU lah atau jersinya Hmm. Arsenal kan banyak gitu. Iya, iya, Kalau iya. secara bisnis mungkin sekarang belum masih Belum proyek kelihatan lah rugi, ya. nah, masih proyek rugi, tapi karena duitnya Hmm. nggak ada serinya, jadi nggak dipikirin dulu itu ruginya kan, yang penting gengsinya dulu yang naik kan. Apalagi kalau diingat bahwa ya ini duitnya juga bukan bukan duit dari klub aja pasti kan. Ini Iya. hanya iya ini kan duitnya para sultan gitu, bukan duit klubnya Hmm. aja gitu. Istilahnya hanya bakar duit aja dulu nih kan. Oke. Jadi sebenarnya tuh ada campur tangan berarti ya dari pemerintah Arab Saudi ya. Maksudnya tidak hanya klub aja kan, dari mungkin dari public investment fund itu yang punya uang 320 miliar euro itu. Apakah mereka itu jadi apa ikut-ikutan kan mereka kalau nggak salah udah ngambil 4 klub akuisisi. Nah, apakah ada eh, apa kerjasama ataukah mereka juga memang ikut mendanai hal ini gitu maksudnya pemerintah ini? Yang faktor kedua sih kalau menurut saya. Karena Hmm, kalau dari logika ya, kalau dari logika, datengin Cristiano Ronaldo, gaji Cristiano Ronaldo, belum gaji pemain lainnya. hmm, hmm. Mana bisa balik modal dari Arab gitu Iya, kan? iya, iya. Ya kan? Berapa banyak sih penontonnya mereka gitu? Berapa banyak sponsor yang akan masuk gitu? Berapa banyak duit yang didapat dari Aksiar? Nggak akan balik modal itu untuk Ronaldo aja gitu. Yakin deh. Iya. Apalagi sekarang lebih banyak lagi apa pemain yang datang itu. Secara hitung-hitungan bisnis sih nggak masuk akal gitu kalau Jadi udah pasti lah ada campur tangan pemerintah ya. ya pemerintah ini kan dalam artian ya para sultan, para raja di Arab ya. Iya, 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 iya. Kalau misalnya nih, kan sebenarnya pro dan kontra kan kalau bisa dibilang. Banyak yang keberatan. Misalnya ada, saya baca juga di media sosial tuh yang dari Amerika mereka keberatan. Terus ada juga
yang bilang kalau ini tuh harga segitu tuh merusak pasar. Kalau mereka umurnya 30 ke atas katanya oke lah. Tapi kalau misalnya masih kepala dua gitu kan kayak Ruben Neves gitu kan, mereka keberatan. Mereka masih bagus. Kenapa harus istilahnya dalam tanda kutip bermain karena uang gitu. Nah, itu yang bikin keberatan dan merusak harga pasar gitu. Bahkan Manchester City aja khawatir karena pemainnya digoda terus istilahnya. Itu menurut Mas Erwin gimana tuh? Ya, bisa dilihat dari dua sisi ya. Hmm. Keberatan itu kalau merusak harga, iya, tapi kan sebenarnya gini, berapa banyak sih pemain yang kepala dua, yang umurnya kepala dua, yang memutuskan untuk pindah ke Arab, ke Liga Hmm. Arab. Hmm. Oke, ada Ruben Neves, ya. Ada juga Sergej Milinkovic, ya kan? Yang Oke, pemain Lazio itu. Lazio. Iya, diincar di klub Inggris sama MU sama segala macam, tapi malah milihnya ke Liga Arab gitu. Selain dua itu kan juga nggak banyak sebetulnya kan ya. Lebih banyak Hmm. Hmm. pemain-pemain yang sudah kepala tiga, yang sudah karirnya sudah di senjata lah, yang memang sudah waktunya untuk gua mendingan ke Arab deh, ngambil duit sebanyak-banyak deh. Sebentar lagi gua pensiun gitu. Lebih banyak yang itu sekarang ini gitu, atau yang Hmm. sudah sering terkena cedera seperti N'Golo Kante gitu kan. Memang ada kritik dari sejumlah pemain. Saya juga waktu itu siapa yang bilang ya, bekas pemain Arsenal apa siapa gitu ya, apa bekas apa Jamie Oh Carragher, iya 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 iya. Jamie Carragher benar, Jamie ya Carragher. kan? Ya, dia kritik bahwa Nge-tweet ya. Heeh. ngapain sih lo kok ini apa pindah ke sana, orang lo masih 20 sekian gitu. Itu Milinkovic Hmm. yang dikritik kan. Tapi ya itu tadi kembali bahwa Ujung-ujungnya duit. ya ujung-ujungnya duit. Memang cukup disayangkan gitu untuk yang Hmm. usia-usianya masih produktif seperti Neves atau Savic itu pindah gitu. Tapi kan nggak banyak atau belum banyak ya. Kalau Iya makin iya. banyak, ini yang mulai khawatir pasti klub Eropa. Tapi sekarang gini deh, kalau pindah ke Liga Arab gitu, oke lah dapat banyak duit. Ini yang pemain kepala dua ya. Oke lah banyak duit gitu ya. Mereka jadi pemain top gitu di sana. Mungkin saingannya nggak sebanyak ketika mereka berkompetisi di Eropa gitu. Tapi eh, kesempatan untuk bermain di timnas ini kan saya yakin akan semakin mengecil gitu. Itu kan yang harus dipikirin pemain yang Oke. ngejar duit gitu ya, ngejar duit, terus nggak peduli, udahlah, gua nggak peduli lagi dipanggil ke timnas atau enggak, Hmm. kepala dua nih ya. Dan itu kan agak susah untuk diterima juga oleh pemain-pemain yang masih bertahan gitu kan ya di Eropa gitu. Kalau misalnya Mbappe sampai pindah ke Arab gitu ya, meskipun untuk mungkin satu musim gitu ya, nah itu udah mulai mengkhawatirkan sih, memang udah ngerusak harga, Hmm. 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 ya kan, pemain-pemain yang masih produktif sekali, masih andalan kayak Mbappe pindah ke Arab, nah itu agak khawatir sih memang. Tapi kan nggak banyak gitu, selain dua nama tadi itu. Iya sih, saya khawatir juga sih kalau banyak pemain top yang pindah ke Arab ya kita nggak bisa nonton di Liga Champions. Jadi, ya bisa kali ya Liga Ada Liga Champions Champions Asia ya. Asia. Ya kalau ketemu Indonesia udah tuh. Nah tapi kalau secara pengaruh ya para pemain-pemain marquee player ini istilahnya untuk pemain lokal sendiri untuk timnasnya Arab Saudi sendiri ini berpengaruh nggak sih? Maksudnya apakah bisa mengangkat, apakah bisa istilahnya memberikan kepercayaan diri atau memberikan ilmu ke para pemain-pemain tim nasional di Arab Saudi sendiri? Pasti ada pengaruhnya sih, sedikit atau Hmm. banyak pasti ada pengaruhnya ya. Secara Hmm. kompetisi ya, secara kebiasaan gitu ya, pasti ada pengaruhnya. Pasti ada nularinnya tuh, pasti ada lah gitu ya. Hmm. Nularin Hmm. transfer ilmunya pasti ada gitu ya. Secara permainan timnas kita nggak tahu, tapi secara individu itu sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya gitu ya. Tapi yang harus diingat gini, kemarin waktu Piala Dunia, waktu Arab Saudi ngalahin Argentina, itu kan pemain-pemain timnas Arab Saudi itu kan nggak ada yang main di liga luar gitu. Mereka Hmm. semuanya main di Liga Arab Saudi gitu. Hmm. Semuanya. Nggak ada yang main di luar. Dan memang kurang kan tradisi pemain-pemain Arab itu untuk main di liga luar gitu. Kalau duit yang didapatin di liga sendiri itu lebih banyak atau sama, ngapain mereka keluar? Mungkin kayak gitu Iya, pikirannya. iya, iya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan bahwa apakah kualitas timnas akan naik ya? Bisa saja terbuka kemungkinan seperti itu. Hmm. Kalau misalnya mereka mainnya di klub udah bagus, dibawa ke timnas itu kan bukan hal yang mustahil gitu. Bahkan Iya, kemungkinan iya. besar akan
akan meningkat juga kualitas permainan dari timnas Arab Saudi. Jadi intinya sih Saudi Pro League sekarang cukup kompetitif lah ya untuk apa pemain-pemainnya, terutama kan dengan beberapa pemain yang udah datang ya, yang kayak Benzema. Kalau dulu kan cuma Ronaldo aja kan, dan beberapa pemain lain. Dan sekarang kan ada Benzema, ada Koulibaly, ada Jordan Henderson dan lain-lain. Jadi ya cukup oke dan cukup, maksudnya nggak terlalu jomplang lah ya nanti antar timnya kalau untuk musim ini ya. Cukup menjanjikan sih, Cukup cukup bikin menjanjikan ya. penasaran ya, cukup bikin penasaran, cukup menjanjikan. Cuman kan kompetisinya belum mulai gitu. Dan nggak tahu ini klub-klub yang tajir ini apakah dapat pemain bagus semua atau hanya sebagian klub aja gitu. Tapi kalau Hmm, misalnya ternyata hanya dua, tiga, empat atau lima klub aja gitu kan, jadi nggak menarik sebetulnya liganya gitu kan. iya pas. Malah justru nggak menarik kalau persebaran Iya pemain ya. Jadi dia ada lagi nantinya ya. ya. Oke, kalau begitu obrolan kita menarik banget. Tapi karena waktu yang tidak mengizinkan, kita sudahi hari ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi dalam acara ini di waktu lainnya. Oke, terima kasih Bung Erwin. Terima kasih, Sampai ketemu lagi di sedang sama-sama. viral selanjutnya. Oke, Sobat Liputan 6, sampai di sini saya Fajar Syabana. Sampai jumpa.